Ini bronchopulmonary dysplasia, kemudian ada cystic fibrosis, ya ini biasanya lanjutan dari TB yang lama ya, tuberkulosis, kemudian ada bronchial asthma, ya, kemudian ada chronic obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease atau COPD atau PPOK, ya kalau kita namanya. Kemudian juga yang kronik itu paru, kanker paru ya, cancer of the lung. Lanjut. Nah, ini adalah perhitungan kebutuhan energi untuk pasien dengan penyakit paru. Ya. Jadi ini eh, apa, penghitungan khusus ya, khusus pada pasien dengan penyakit paru. Ya. Jadi ada perhitungan sendiri. Kalau biasanya kan penghitungan paru itu ini mungkin kalian ingat ya di blog fisiologi endokrin metabolisme nutrisi kan ada Haris Benedik ya. Kalau di Haris Benedik itu apa total energi ekspenditurnya adalah basal energi ekspenditur dikalikan faktor aktivitas fisik dan juga faktor stres. Nah, pada pasien dengan penyakit paru itu penghitungannya khusus yaitu berdasarkan apa disease coefficient ya dan juga activity coefficient. Jadi berdasarkan aktivitas fisik dan juga disease coefficient. Nah, disease coefficient ini tergantung penyakit parunya ya, tergantung dari jenis penyakit parunya. Di mana di sini disebutkan kalau pada penyakit paru total energi ekspenditur itu berasal dari basal energi ekspenditur dikalikan uh, activity coefficient ditambah disease coefficient ya. Di mana disease coefficient itu berdasarkan dari fungsi parunya, fungsinya. Ini dihitung dari FEV1-nya ya. Lanjut, sedangkan basal energi ekspenditurnya kalian mungkin masih ingat ya. Kalau di mana ada yang masih ingat nggak untuk penghitungan basal energi ekspenditur untuk ini wanita berapa untuk laki-laki berapa? Ada yang masih ingat di blog fisiologi endokrin metabolisme nutrisi penghitungan cepat untuk basal energi ekspenditur berapa? Ada yang masih ingat? Adrian? Adrian masih ingat nggak? Basal energi ekspenditur untuk wanita berapa? Mohon maaf sih, dokter. Berapa? Lupa, lupa. Lupa. Oh, lu. Rizky, barangkali masih ingat Rizky. Untuk saya sendiri mohon maaf juga nggih dokter, agak-agak lupa masih. Eh, ini kelas berapa ini? Ini kelas 2 tuh. Blok fisiologi endokrin metabolisme kelas berapa ya? Kelas 2 kan ya? Kalau endokrin bloksaan tingkat 1, dok. Oh, satu ya. Oh, masa udah lupa? Eh, Maul mana mana? Maul, Maul mana Maul?
Atau masih di Lombok dia? Udah adan mana adan? Adan mana semua nih adan ini? Kalau nggak ada ini. Iya, dokter. Ya, berapa adan? Lupa, dokter. Cara ngitungnya. Nanti soalnya dari situ juga loh ya. Yes. Nanti dicari ya. Jadi kalau untuk wanita, basal energi ekspenditurnya berapa? 25 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, nanti ditambah itu activity coefficient dikalikan activity coefficient ditambah disease coefficient. Nah ini disease coefficient untuk paru-paru yang normal ya. Normal lung function itu 0,0 ya. Jadi tinggal activity coefficient ditambah 0,0. Nah, untuk pasien dengan moderate lung disease ya, itu ditambah disease coefficient-nya 0,2 ya. Ditahu pasien ini moderate lung disease atau severe itu berdasarkan FEV1-nya. Jadi kalau pasien tersebut FEV1-nya antara 40 sampai 79%, ya berarti termasuk moderate lung disease. Jadi untuk disease coefficient-nya 0,2. Sementara pasien dengan severe lung disease ya itu disease coefficient-nya 0,3 ya. Jadi seseorang yang mengalami penyakit paru berat itu kalau FEV1-nya kurang dari 40% ya. Kurang dari 40% dari prediksinya ya. FEV1 itu force expiratory volume ya. Jadi volume yang diekspirasikan ya, dengan kekuatan penuh ya. Force expiratory volume. Lanjut. Nah, ini faktor-faktor nutrisi yang meningkatkan risiko dari TB ya, nutritional factors that increase risk of TB. Tuberculosis. Contohnya protein energy malnutrition ya. Ini efek the immune system ya, mempengaruhi sistem kekebalan tubuh ya, di mana malnutrisi protein dan energi ini dia bisa merupakan penyebab atau juga sebagai akibat dari penyakitnya ya. Bisa sebagai penyebab atau juga akibat dari penyakitnya dari TB gitu ya. Kemudian mikronutrien defisiensi ya yang mempengaruhi fungsi kekebalan tubuh. Contohnya defisiensi vitamin D, vitamin A, vitamin C, kemudian juga defisiensi zat besi dan juga defisiensi zinc. Lanjut, ini nutritional consequence of TB ya, ini akibat ya dari TB. Jadi apa? Konsekuensi gizi ya nutrisi berdasarkan pada pasien TB dengan TB ya. Jadi pasien dengan TB itu dia meningkatkan energi expenditure seperti saya sampaikan di awal tadi. Pasien TB itu umumnya mengalami hypermetabolic state ya. Jadi meningkatkan energi expenditure ya. Kemudian juga pasien dengan TB itu ada loss appetite and body weight, jadi menurunkan nafsu makan dan juga menurunkan berat badan. Selain itu, pasien dengan TB juga meningkatkan
katabolisme protein, ya, increase in protein catabolism yang diikuti, ya, yang berakibat pada penurunan massa otot dan juga kelemahan otot, ya. Nah, pada pasien TB itu juga sering terjadi malabsorpsi, ya, di mana malabsorpsi dari yang terjadi di saluran cerna itu menyebabkan diare, ya, kemudian kehilangan cairan dan juga elektrolit. Lanjut. Nah, ini MNT pada pasien TB, ya, medical nutrition therapy pada pasien TB, di mana kebutuhan energinya sekitar 35 sampai 40 kilokalori per kilogram berat badan. Ini pada pasien dengan berat badan ideal, ya, of ideal body weight. Ya. Kalau normalnya kan antara 25 sampai 30. Nah, pada pasien TB ini kebutuhannya meningkat. Jadi 35 pada wanita dan 40 pada laki-laki. Kemudian untuk kebutuhan proteinnya itu 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan atau 15% dari energi, ya, kebutuhan energinya, atau sekitar 75 sampai 100 gram per hari, ya. Kemudian untuk kebutuhan multivitamin dan mineral, ya, itu 100 sampai 150% dari DRI-nya, ya. Lanjut. Ini kebutuhan medical nutrition therapy pada pasien dengan PPOK, ya, penyakit paru obstruksi atau COPD, ya, dan pada pasien dengan pneumonia, ya. Jadi kebutuhan proteinnya 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan atau 15 sampai 20% dari kebutuhan kalorinya. Kemudian dibutuhkan lemak tinggi, ya, sekitar 35 sampai 45% kalori total, di mana lemak jenuhnya tetap rendah, ya, kurang dari 10% dari total kalori. Kemudian kebutuhan karbohidratnya cukup, ya, sekitar 40 sampai 50% kalori total, ya. Kemudian di mana kebutuhan energinya ini 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, ya. Mana pada pasien malnutrisi diawali dengan hypocaloric feeding, ya, yaitu 10 sampai 20 kilokalori per kilogram badan per hari. Kemudian dinaikkan bertahap, ya. Ini untuk pasien dengan malnutrisi. Jadi diberikan rendah dulu, kemudian dinaikkan bertahap. Mendekati normal, kemudian ditingkatkan lebih dari kebutuhan normal. Ini kebutuhannya juga disesuaikan dengan penyakit penyertanya, ya, contohnya diabetes, kemudian penyakit jantung, ya. Jadi kalau pasien dengan DM, ya, tentu kebutuhan gulanya juga dikurangi, ya, lebih banyak serat. Kemudian pada pasien dengan jantung tentu disesuaikan juga, jadi lemaknya bisa tidak terlalu tinggi, ya, dan juga rendah garam, ya, supaya beban jantung tidak terlalu berat, gitu, ya. Karena tinggi garam itu bisa menarik air ke pembuluh darah, jadi disesuaikan, ya, sesuai dengan penyakit penyertanya. Kemudian untuk kebutuhan vitamin sama sekitar 100 sampai 150% dari DRI-nya, ya. Kemudian juga perlu diberikan terapi kofaktor seperti koenzim, Q10, kemudian vitamin C, vitamin E, kemudian lipoic acid, riboflavin, thiamin, niacin, ya, vitamin K, kemudian kreatin dan karnitin itu dapat memperbaiki fungsi mitokondria untuk meningkatkan produksi ATP dan juga menghentikan progresivitas dari penyakitnya, ya, progresivitas dari gejala klinisnya.
Kemudian untuk mineral sesuai DRI ya, dan perlu pemantauan kadar fosfat dan magnesium saat diberikan medical nutrition therapy yang agresif. Jadi tujuannya untuk mencegah refeeding syndrome ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari Mungkin belum ada, dokter. ya, nanti pada pasien dengan TB dan PPOK dan juga pneumonia. Baik, lanjut. Ya, untuk medical nutrition therapy pada pasien dengan asma, mungkin kebutuhannya kurang lebih sama ya. Untuk proteinnya 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan, dan dipilih protein yang utamanya yang hipoalergenik ya bagi pasien. Karena umumnya meskipun tidak semua ya, asma itu ada dipicu oleh atopi ya, atopi disease gitu ya, atopi itu dipicu oleh alergen ya. Meskipun asma sendiri juga ada dua ya, ada yang asma karena alergi, ada juga yang asma non alergi gitu ya. Tapi untuk selama pasien itu belum pernah tes alergi ya, dan ada riwayat alergi tapi tidak tahu alerginya alergi apa, sebaiknya dipilih protein yang hipoalergenik ya. Kemudian untuk lemaknya lemak sedang sekitar 25-35% kalori total, di mana lemak jenuhnya kurang dari 10% kalori total. Kalau orang normal kan lemak jenuhnya kurang dari 7% ya kalau normal, kalau tanpa penyakit asma, tanpa penyakit paru. Ya. Kalau ini karena kebutuhan lemaknya sedikit lebih tinggi dibandingkan pada pasien pada orang normal, jadi lemak jenuhnya kurang dari 10% kalori total. Untuk karbohidratnya sedang ya, sekitar 50-55% kalori total. Untuk kebutuhan energinya sama sekitar 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Untuk vitamin, ya untuk vitamin 100 sampai 150% dari DRI, ya, DRI, ya. Kemudian untuk suplemen vitamin C dosis tinggi itu perlu diberikan ya pada pasien dengan asma itu sekitar 1000 sampai 2000 mg per hari, dan pada anak-anak 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan per hari. Karena vitamin C ini dia bersifat sebagai antihistamin ya, jadi bisa diberikan vitamin C dosis tinggi. Kemudian untuk mineralnya, ya untuk kebutuhan mineral itu sesuai dengan DRI, ya, dan perlu pemantauan kadar fosfat dan juga magnesium saat diberikan medical nutrition therapy yang agresif. Tujuannya sama untuk mencegah refeeding syndrome. Ya. Lanjut. Ini medical nutrition therapy pada pasien dengan CA paru, ya. Untuk kebutuhannya protein 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan, yaitu 15 sampai 20% kalori total. Untuk lemaknya cukup ya sekitar 25 sampai 30% kalori total. Lemak jenuhnya sama kurang dari 10% total kalori. Untuk karbohidratnya 50 sampai 55% kalori total. Untuk energinya sama ya seperti tadi, yaitu 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Di mana pada pasien yang dengan kakeksia itu diawali dengan hypocaloric feeding 10 sampai 20 kilokalori per kilogram berat badan per hari, lalu dinaikkan bertahap ya. Untuk vitaminnya cukup 100% dari DAI ya, yang bersumber dari bahan makanan alami beraneka warna ya. Tidak sebaiknya tidak diberikan suplemen vitamin khusus gitu, tidak perlu ya. Jadi untuk vitaminnya diutamakan yang bersumber dari bahan
makanan alami ya, sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Kemudian untuk mineralnya sesuai dengan DRI ya, perlu pemantauan sama seperti tadi ya, perlu pemantauan kadar fosfat dan magnesium ya. Kemudian pada pasien CA paru itu tidak dianjurkan memberikan suplementasi vitamin dan mineral dosis tinggi ya, karena justru menyebabkan berkembangnya sel-sel kanker ya, berbeda dengan penyakit-penyakit paru yang lain ya. Kalau yang penyakit paru yang lain untuk utamanya untuk suplementasi vitamin atau asupan vitamin itu diberikan 100 sampai 150% dari DRI, sedangkan mineralnya diberikan 100% dari DRI. Sedangkan pada pasien dengan CA paru itu tidak dianjurkan memberikan suplementasi vitamin dan mineral dosis tinggi. Ya, tujuannya untuk mencegah berkembangnya sel-sel kanker. Lanjut, mungkin itu aja untuk kuliah saya. Untuk perhitungan gizinya nanti dibaca lagi ya. Jadi ini sifatnya hanya sebagai pelengkap saja. Sebetulnya ada revisi dari slide ini, tapi kemarin di hard disk yang itu nggak bisa saya buka, adanya yang di file-file yang ada di HP gitu ya.